advokasi dengan ICEL, saya dengan ICEL itu banyak sekali ya. Jadi di awal itu saya udah sempat ikut advokasi ADR gitu ya. Terus udah gitu ada juga advokasi soal peradilan yang bersih. Tapi boleh dibilang satu yang paling berkesan dan memang saya habiskan waktu paling banyak selama saya di ICEL itu adalah advokasi tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik begitu. Saya ikut proses tersebut sudah sejak awal ya, dari pertama kali hanya membahas konsep tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kenapa dia sangat berkesan? Karena pertama, kita tuh sebagai lembaga hukum lingkungan, pertama kali harus menjelaskan terlebih dahulu kenapa keterbukaan informasi publik itu penting bagi perlindungan lingkungan hidup yang sehat begitu. Dan yang kedua adalah dalam proses tersebut saya belajar banyak sekali bahwa sangat penting untuk menularkan dan mengengage banyak teman begitu ya dalam sebuah proses advokasi. Kenapa? Karena pada akhirnya yang mengawal proses tersebut bukan hanya kita sendiri sebagai sebuah lembaga, tapi sudah menjadi sebuah gerakan. Dan memang pada toward the end dari proses penggunaan undang-undang tersebut, banyak teman-teman lain yang juga lead untuk membantu mengawalnya begitu ya, sementara ICEL fokus di substansinya. Jadi dua hal tersebut saya pelajari sangat penting dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi banyak sekali kenangan yang berkesan gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak kalau saya boleh share itu adalah lessons learned ya yang saya dapat dari ICEL sebagai sebuah organisasi gitu. Karena boleh dibilang waktu saya bergabung di tahun 99 di ICEL, budaya organisasi yang dibangun itu menurut saya budaya yang sangat sehat ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya di ICEL itu kita semua didorong ya. Kita semua didorong dan diberi tempat, diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal gitu, untuk melakukan apa yang kita percaya. Dan hal kedua yang juga penting yang saya pelajari dari budaya organisasi di ICEL itu adalah affirmative policy ya untuk mengedepankan perempuan begitu. Jadi sampai saat ini pun ya staf di ICEL itu banyak yang perempuan, zaman saya juga banyak yang perempuan. Dan saya waktu punya anak waktu itu saya punya ruang sendiri gitu ya khusus untuk bisa menyusui, padahal waktu itu ide tentang ruang menyusui belum ada begitu ya. Bahkan saya bisa bawa anak ke kantor dan saya diberi kesempatan untuk juga bekerja lebih sedikit begitu. Jadi buat saya itu sebuah hal yang sangat penting ya, memberi ruang yang lebih bagi perempuan untuk juga bisa berkarya. Dan yang terakhir yang penting adalah ICEL itu selalu ya dalam advokasinya itu mengedepankan expertise ya atau critical thinking dan juga knowledge base. Jadi dari awal saya di ICEL masih zaman belum lulus kuliah itu tadi, saya sudah berkenalan dengan banyak sekali ahli ya dari dalam dan luar negeri gitu ya. Sering sekali ketemu banyak juga senior-senior di ICEL. Dan dari proses tersebut kita belajar banyak hal ya, terutama dalam menyampaikan pendapat secara baik gitu ya. Kita di ICEL diajarkan untuk teguh pada prinsipnya, tapi pada saat yang bersamaan menyampaikannya dengan cara yang baik begitu. Jadi menghargai banyak sekali, menghargai juga pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan kita. Saya nggak sadar nih ICEL udah 28 tahun ya, karena saya sudah bersama-sama ICEL cukup lama, jadi selamat ulang tahun ICEL. Semoga ICEL terus menjadi lembaga yang teguh gitu ya dengan prinsip-prinsipnya dan juga terus terdepan di dalam memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kedepan saya pikir ICEL saat ini sudah berada pada track yang tepat menurut saya gitu ya, karena membalance antara terus memperkuat kapasitas masyarakat gitu di pressure from without ya, dan juga terus bekerja dalam ruang-ruang yang mungkin makin sempit tapi terus berupaya untuk membantu proses-proses penguatan dari dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga penegak hukum lain. Jadi mudah-mudahan ICEL bisa terus teguh dan juga terus memperkuat gitu ya keilmuan
di dalam pengembangan advokasi ke depan.